Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 18 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Rumina Sidabutar. Kepada Ibu Rumina, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan malam tanggal 18 Mei 2026 berjudul melibatkan pembentukan karakter. Ayat inti dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Penurutan kepada hukum-hukum Allah mengembangkan dalam manusia karakter yang indah, yang selaras dengan semua yang murni dan kudus dan tidak ternoda. Dalam kehidupan orang seperti itu, pesan Injil Kristus menjadi jelas. Menerima belas kasihan Kristus dan kesembuhannya dari kuasa dosa, ia dibawa ke dalam hubungan yang benar dengan Allah. Hidupnya dibersihkan dari kesombongan dan keegoisan, dipenuhi dengan kasih Allah. Penurutan hariannya kepada hukum Allah memperoleh baginya karakter yang menjamin kepadanya kehidupan kekal dalam kerajaan Allah. Tetapi Kristus tidak memberikan kepada kita jaminan bahwa mencapai kesempurnaan karakter adalah hal yang mudah. Karakter yang mulia dan menyeluruh tidak diwariskan. Itu tidak datang kepada kita secara kebetulan. Karakter yang mulia diperoleh melalui usaha individu, melalui jasa dan kasih karunia Kristus. Allah memberikan bakat, kuasa pikiran, kita membentuk karakter. Itu dibentuk melalui pertempuran yang keras dan berat dengan diri sendiri. Konflik demi konflik harus dilancarkan melawan kecenderungan turun-temurun. Kita harus mengkritik diri kita sendiri dengan seksama dan tidak membiarkan satu sifat yang tidak menguntungkan tetap tidak diperbaiki. Kebenaran bukanlah kebenaran bagi orang yang tidak mengungkapkan. Melalui karakter rohaninya yang tinggi, kuasa di luar apa yang dapat diberikan dunia, pengaruh yang sesuai dalam karakter kudus dan khususnya dengan kebenaran itu sendiri. Dia yang dikuduskan oleh kebenaran akan memberikan pengaruh yang menyelamatkan dan vital kepada semua orang yang berhubungan dengannya. Inilah agama Alkitab. Kita terus-menerus membutuhkan wahyu segar tentang Kristus, pengalaman harian yang selaras dengan ajarannya. Pencapaian yang tinggi dan kudus ada dalam jangkauan kita. Kemajuan terus-menerus dalam pengetahuan dan kebajikan adalah tujuan Allah bagi kita. Hukumnya adalah gema suaranya sendiri, memberikan kepada semua undangan, naiklah lebih tinggi, jadilah kudus, lebih kudus lagi. Setiap hari kita dapat maju dalam kesempurnaan karakter Kristen. Demikianlah pembacaan renungan malam kita. Terima kasih atas penata layanan Ibu Rumina. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, penurutan kita setiap hari kepada hukum Allah
mengembangkan keindahan karakter dan mencapai kesempurnaan karakter, yaitu karakter yang murni atau mulia yang membersihkan kita dari kesombongan serta keegoisan dan memenuhinya dengan kasih. Ketika dunia melihat kehidupan kita yang telah dipulihkan, di sanalah pesan Injil Kristus menjadi nyata dan berkuasa. Jangan lupa, Kristus tidak memberikan kepada kita jaminan bahwa mencapai kesempurnaan karakter adalah hal yang mudah. Namun, bagaimana karakter yang sempurna, murni, atau mulia itu dibentuk? Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 146, paragraf 3 berkata, karakter yang mulia dan menyeluruh tidak diwariskan. Itu tidak datang kepada kita secara kebetulan. Karakter yang mulia diperoleh melalui usaha individu, melalui jasa dan kasih karunia Kristus. Allah memberikan bakat, kuasa pikiran, kita membentuk karakter. Itu dibentuk melalui pertempuran yang keras dan berat dengan diri sendiri. Konflik demi konflik harus dilancarkan melawan kecenderungan turun-temurun. Kita harus mengkritik diri kita sendiri dengan seksama dan tidak membiarkan satu sifat yang tidak menguntungkan tetap tidak diperbaiki. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, perhatikan penekanan kutipan ini. Karakter yang mulia tidak diperoleh secara otomatis atau diwariskan, melainkan dibentuk melalui usaha pribadi dengan pertolongan kasih karunia Kristus yang adalah Roh Kristus sendiri. Allah memberi manusia bakat dan kemampuan berpikir, tetapi manusialah yang membentuk karakternya sendiri. Proses ini membutuhkan perjuangan melawan kelemahan dan kecenderungan buruk dalam diri kita. Karena itu, setiap orang perlu terus mengoreksi diri dan memperbaiki sifat-sifat yang tidak baik agar karakter yang mulia dapat terbentuk. Roh Nubuat di dalam Steps to Christ, halaman 43, paragraf 3 berkata, peperangan melawan diri sendiri adalah pertempuran terbesar yang pernah terjadi. Penyerahan diri, menyerahkan segalanya kepada kehendak Allah, membutuhkan perjuangan, tetapi jiwa harus tunduk kepada Allah sebelum dapat diperbarui dalam kekudusan. Kutipan ini mempertegas bahwa medan perang sesungguhnya ada di dalam hati kita. Menyerahkan kehendak kita sendiri agar tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah adalah sebuah penderitaan bagi tabiat manusia yang berdosa. Namun, penyerahan inilah pintu masuk bagi Roh Yesus Kristus untuk memperbaharui jiwa kita dalam kekudusan. Hal ini selaras dengan nasihat Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa artinya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah? Roh Nubuat di dalam The Signs of the Times, tanggal 27 Januari 1909, paragraf 1 berkata, mereka yang telah ditebus oleh darah anaknya, Allah tidak membebaskan dari bekerja dengan setia dalam pelayanannya. Setiap orang Kristen sejati adalah rekan sekerja dengan Kristus. Tidak ada yang lebih menyinggung Allah daripada melumpuhkan atau menyalahgunakan karunia-karunia yang dipinjamkan kepada kita untuk diabdikan bagi pelayanannya. Adalah tertulis, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, artinya
orang yang telah ditebus oleh darah Kristus dipanggil untuk melayani Allah dengan setia. Setiap orang Kristen adalah rekan sekerja Kristus dan bertanggung jawab menggunakan karunia yang Tuhan berikan bagi pelayanannya. Menyalahgunakan atau mengabaikan karunia tersebut tidak berkenan kepada Allah. Karena itu, apapun yang dilakukan, sekalipun hal kecil, hendaknya kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Kita bukan lagi hidup menurut dunia, tetapi hidup sebagai milik Allah. Rasul Petrus di dalam ayat inti renungan malam ini, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Allah memberikan identitas baru kepada umatnya, yaitu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah sendiri. Identitas ini membawa tanggung jawab untuk menunjukkan karakter yang berbeda dari dunia ini. Umatnya hidup dalam kekudusan, kasih, dan kebenaran, serta memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah yang telah memanggil kita dari kegelapan dosa kepada terangnya yang ajaib, dan kita dapat menjadi terang dunia. Dunia perlu melihat kehidupan kita yang diubahkan. Ketika karakter Kristus nyata dalam diri kita, orang lain dapat melihat kasih Allah melalui tindakan, perkataan, dan perbuatan kita. Oleh sebab itu, Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 48, "Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, pembentukan karakter adalah pekerjaan seumur hidup. Allah tidak mencari orang yang sempurna, tetapi hati yang mau dibentuk menjadi serupa dengan gambar atau karakternya. Jika Roh Yesus Kristus tetap berdiam di dalam hati kita, maka setiap hari kita akan diubahkan menjadi pribadi yang memuliakan Bapa kita yang di sorga. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam ini. Bapa telah memanggil kami dengan penuh kasih melalui anak-Mu Yesus Kristus untuk hidup kudus, memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, penuh kasih, dan menjadi terang kepada dunia ini. Oleh sebab itu ya Bapa, curahkanlah roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi saksi-saksi, mengabarkan kebenaran, menjadi terang kepada dunia ini, dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sucikanlah hidup dan karakter kami, agar semakin hari semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.